Halo Lur, kembali lagi bersama saya Putra di channel SK Putra Sinagodong. Ya, pada kesempatan video kali ini saya ingin memberikan pengumuman dan juga ini sebenarnya request ya, request dari teman-teman sedulur Sinagodong sudah mungkin dari 6 bulan yang lalu requestnya. Cuman saya baru ada waktu sekarang, yaitu untuk membuatkan buku seputar meracik tembakau. Nah, ini sudah mulai saya buatkan, ya. Namun ya masih sampling-sampling, dalam artian masih apa ya istilahnya, tahap-tahap percobaan-percobaan terlebih dahulu. Ya, jadi buat orek-orekan lah bahasanya. Ya, saya sempurnakan dulu karena di sini juga masih banyak sekali salah-salah ketik, penggunaan bahasa yang kurang tepat. Itu makanya mungkin ya 2 atau 3 bulan lagi ini baru bisa kita jual ya. Nah, jadi juga ada gambar-gambarnya juga, contoh-contoh tembakau. Kalau untuk judulnya sendiri ya ini belum belum pasti ya, tapi kalau teman-teman nginden kan bingung, Mas, saya mau beli buku. Buku apa? Nah, itu kan belum tahu judulnya. Nah, ini tak buka dulu untuk rencana ya, baru rencana kalau teman mau nginden itu judulnya Daun Ajaib. Nah, ngeblur ndak ya? Nah, Daun Ajaib Teknis Pengolahan Tembakau disusun oleh Sukes Putro Group. Kalau ini masih tahap apa ya istilahnya? Cuman sampel ya. Jadi buat saya nantinya tetap akan lebih baik dari ini ya, akan lebih bagus. Nggak mungkin kan sampelnya cuman kertas ABS biasa. Nantinya mungkin akan saya kasih hard sampel atau apa tuh hard sampel, hard apa itu yang apa istilahnya, hardcover ya, hardcover yang tebel itu. Jadi mungkin nanti konsepnya kayak buku-buku LKS ya, agar lebih awet. Karena kalau saya menilai kalau buku yang kecil itu yang gini itu, yang dibentuknya kayak kotak itu, saya kira kayaknya nggak awet ya. Lebih awet kayak buku-buku sekolahan itu, kayak buku-buku paket, buku-buku seperti itu biasanya awet ya, tidak mudah rusak. Nah, untuk isinya sendiri, ini juga daftar isinya juga baru aja saya cetak, ya. Isinya sendiri ini baru beberapa ya. Nanti mungkin masih ada pengembangan. Jadi di sini nanti ada 2 bab, ya, seperti ini. Nah, ini ada 2 bab. Saya bacakan dulu ya. Untuk bab pertama, ya, di nomor 1 itu ada pengenalan tembakau. Nah, di sini tertera nasi, lauk, sambal, kerupuk, atau sayur. Mungkin teman-teman tadi yang di grup Cina Godong ya bertanya-tanya loh. Katanya buku Cina Godong, buku mempelajari tembakau, teknik pengolahan tembakau kok ada makanannya gitu. Nah, ini jangan salah paham. Jadi ini cuma istilah ya, istilah ini. Nah, ini kan ada nasi, lauk, sambal, dan kerupuk atau sayur. Nah, di sini tuh yang dimaksud nasi itu adalah tembakau yang sebagai nasi, tembakau yang sebagai lauk, tembakau yang sebagai sambal, tembakau yang sebagai kerupuk atau sayur. Jadi ini di bab pertama ya. Jadi pembahasan atau penjelasan di bab pertama mengenai pengenalan tembakau itu saya kasih istilah-istilah seperti ini agar teman-teman mungkin yang tidak begitu paham atau tidak begitu tahu tentang tembakau itu bisa memahami dengan cepat. Karena kalau saya full menggunakan bahasa-bahasa peracik, mungkin itu nggak umum ya, dalam artian tidak semua orang tahu dengan bahasa-bahasa peracik. Tapi kalau saya istilahkan gini kan, tembakau yang sebagai nasi, sebagai lauk itu seperti apa ya. Sama mungkin tak kasih sedikit bocoran ya. Kenapa kok disebut tembakau nasi ya? Tembakau sebagai nasi karena tembakau itu nanti perannya paling besar atau komposisinya paling banyak dalam sebuah racikan sebagai dasar. Sama halnya ketika kita makan, pastinya ya nasi itu adalah komponen atau item atau bahan yang paling banyak dalam piring ketika kita makan. Biasanya seperti itu. Dan nanti lanjut lauk, sambal, kerupuk, pengelompokannya seperti apa, penjelasan pemilihannya seperti apa, dari daerah mana, jenisnya apa. Di bab pertama ini di pengenalan tembakau itu benar-benar rinci, benar-benar kita ulas secara detail seperti itu. Lalu di bab pertama di bab 1 yang kedua itu, nah ini agak asik ini, melukis tembakau. Nah, melukis tembakau ini
Nah, di sini ya, kedua ini melukis tembakau itu di huruf A ada sejarah kretek. Jadi juga saya jelaskan untuk sejarah kretek itu seperti apa. Zaman dulu itu kok bisa muncul apa namanya rokok kretek itu sejarahnya seperti apa dan dulu pembuatannya seperti apa atau penemuan kok bisa disebut kretek itu awal mulanya seperti apa kita jelaskan di sejarah kretek. Lalu di selanjutnya ada pengolahan tembakau tradisional. Nah, jadi di melukis tembakau ini istilahnya kita membuat seolah-olah tembakau itu kayak kertas kayak gini. Atau bahasanya pelukis apa ya? Saya nggak begitu paham tentang lukis ya. Tapi yang jelas tembakau itu sebagai kertas seperti ini dan di kertas ini kita istilahnya itu bebas untuk menggambar ya. Kita gambar mau gambar apapun, katakanlah dengan warna apapun itu kita bebas ya. Jadi ya itu istilah tembakau itu memang seperti kertas. Tembakau itu awalnya cuma putih kayak gini aja. Dalam artian kok bisa disebut putih ya netral aja. Belum kalau seperti ini kan belum ada fungsinya, ya kan? Kalau kertas cuman putih polos sepertinya nggak ada fungsinya, belum ada fungsinya ya. Nah, tapi setelah nanti kita gambar atau kita beri tulisan baru dia bernilai. Nah, sama seperti tembakau tadi, ketika belum diapa-apakan ya nggak ada nilainya, istilahnya harganya murah atau bahkan nggak laku. Tapi ketika nanti sudah dilukis atau diolah, barulah ada nilai jualnya, ada nilai seninya seperti itu. Nah, di sini makanya kenapa di eh, bab pertama poin kedua ini saya beri judul melukis tembakau. Nah, melukis tembakau ya ini ya di bab yang kedua ini melukis tembakau. Jadi di sini untuk yang pertama tadi saya jelaskan sejarah kretek, lalu yang kedua itu ke pengolahan tembakau secara tradisional ya. Nah, ini walaupun mungkin ya ilmunya nanti tidak dipakai karena memang cara istilahnya itu cara kuno ya, menggunakan rempah-rempah tanpa kimia, benar-benar pakai bahan tradisional. Saya jelaskan juga. Jadi gimana kita cara mengolah tembakau dengan cara tradisional tanpa bahan kimia dan bahan-bahan istilahnya itu bahan-bahan perasa sintetik seperti itu saya jelaskan menggunakan rempah-rempah seperti apa saja dan proses penggunaannya atau pengaplikasiannya dengan cara apa, lalu untuk pembungkusnya pun juga saya jelaskan dengan klobot atau apa itu kulit jagung ya, kulit jagung itu saya jelaskan di poin kedua B. Ya, jadi judulnya pengolahan tembakau tradisional. Nah, lalu di poin kedua bab pertama di huruf C itu ada pengolahan tembakau modern. Nah, kalau pengolahan tembakau modern ini mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu lah ya dengan menggunakan saus, dengan menggunakan casing, dengan menggunakan bahan-bahan kimia atau perisa-perisa sintetik seperti itu saya jelaskan. Jadi di B tadi yang tradisional, kalau yang di C ini benar-benar modern ya. Jadi menggunakan bahan-bahan yang sifatnya itu bahan-bahan non organik. Jadi bahan-bahan kimia yang memang itu umumnya sekarang dipakai oleh rata-rata pabrik rokok yang ada di Indonesia ya. Walaupun juga beberapa pun juga masih ada yang menggunakan cara pengolahan tembakau tradisional ya. Jadi yang menggunakan benar-benar pure rempah-rempah tanpa bahan-bahan sintetik itu juga ada. Ada juga yang semi, jadi ya tradisional tapi tetap sedikit atau separuh-paruh lah yang 50% tradisional, 50% pakai cara modern atau kimia. Ada juga ya kalau yang paling banyak itu yang full kimia, jadi tanpa adanya rempah-rempah seperti itu. Lalu di poin kedua di bab 1 ini juga kita simpulkan. Jadi di huruf D itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari 3 huruf di atas atau ABC itu apa kita simpulkan, kita jelaskan dengan runtut dan juga detail. Lalu di bab pertama poin ketiga ini masuklah ke meracik tembakau. Kalau tadi kan masih pengolahan tembakau tradisional dan juga pengolahan tembakau modern ya, tapi belum detail, belum mengkerucut. Nah, nantinya di poin ketiga di bab pertama ini kita gabung antara yang poin 1, poin 2 itu dibahas full di poin ketiga. Jadi judulnya atau anunya itu meracik tembakau. Jadi di sini kita jelaskan tentang yang kalau tadi di bab pertama kan kita pengenalan tembakau, di sini di poin A
kita membahas tentang blend tembakau. Jadi sebelum masuknya saus atau bahan-bahan tambahan itu kan otomatis tembakau itu harus di-blend. Katakanlah dicampur dari beberapa macam atau beberapa jenis tembakau dijadikan satu supaya memunculkan sebuah atau membentuk sebuah karakter rasa. Nah, itu kita jelaskan di blend atau di poin A, poin ketiga di bab 1 itu kita jelaskan tentang blend tembakau. Cara nyampur tembakau itu gimana, tembakau yang dicampur apa saja, cara milihnya seperti apa, itu kita jelaskan. Lalu setelah ngeblend selesai, setelah penjelasan blend selesai, masuk di poin B, itu masalah kimia tembakau atau bahan-bahan kimia perasa tembakau itu kita jelaskan cara nyampur saus, memilih saus yang bagus, kriteria saus yang bagus itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, itu kita jelaskan di poin B. Lalu masuk ke poin bab 1 poin 3 yang poin C, itu penjelasan tentang bahan tambahan lain mengenai bahan tambahan lain tembakau. Jadi kan kalau tembakau itu nggak cuma melulu tentang saus, casing, cengkeh seperti itu kan enggak ya, tapi ada bahan-bahan lain mungkin seperti ekstrak-ekstrak aroma, lalu perisa-perisa rasa seperti Manila, Havana, segala macam itu kita bahas di poin C, poin ketiga bab 1 itu ada bahan tambahan lain tembakau. Itu kita bahas secara jelas dan detail di sini. Lalu untuk selanjutnya itu terakhir ya, yang di poin 3 poin D itu finishing tembakau. Jadi untuk pengolahan tembakau itu seperti apa, setelah di blend terus di saus itu harus diapakan, itu kita masuk di poin D dengan judul finishing tembakau. Jadi pengolahan terakhir atau paling akhir ketika kita meracik itu seperti apa, saya jelaskan full di situ. Mungkin disetim atau harus dijemur, harus diimbun, segala macam itu kita jelaskan. Karena memang untuk caranya kan sangat banyak sekali ya varian untuk kita variasi untuk kita mengolah tembakau itu kan variasinya banyak lah. Di sini saya kasih referensi-referensi contoh-contohnya ya, teman-teman mau mengambil cara atau mengambil langkah yang mana ya silahkan. Jadi ya bebas. Mungkin nanti ada 3 sampai 4 variasi yang teman-teman bisa pilih sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing seperti itu. Oke, maaf ada sedikit gangguan teknis ya. Kita lanjut. Jadi ada beberapa variasi-variasi atau referensi atau contoh-contoh pengolahan yang akan saya jelaskan di sini ya. Jadi katakanlah kayak blend tembakau itu saya nggak cuma menjelaskan satu cara, melainkan beberapa cara. Nah, teman-teman nanti mungkin bisa coba semuanya atau pilih salah satu. Nah, nanti tinggal disortir mana cara yang paling bagus atau sesuai dengan keinginan teman-teman seperti itu. Nah, ini tadi selesai ya. Jadi di bab 1 ada poin 1, 2, 3. Nah, kita lanjut ke bab 1 poin keempat, yaitu bisnis tembakau. Setelah kita jelaskan cara pengenalan tembakau, melukis tembakau, lalu meracik tembakau, di poin keempat ini akan saya jelaskan mengenai bisnis tembakau ya. Nah, ini bisnis tembakau. Nah, jadi memang untuk kita mengkomersilkan tembakau atau membuat tembakau ini menjadi bisnis kan tidak cuman sebagai rokok ya. Di sini di poin A saya terangkan tentang tani tembakau. Jadi bertani tembakau seperti apa, lika-likunya seperti apa, itu kita jelaskan di sini. Lalu di poin B ada bisnis tembakau mengarah ke pabrik rokok. Lalu di poin C ada bisnis tembakau yang diarahkan ke master blend. Lalu di poin terakhir atau poin D itu di pengepul. Jadi teman-teman pun setelah mempelajari ini nggak cuman jadi istilahnya gini. Mungkin kan teman-teman beranggapan, oh berarti kalau saya beli buku ini nantinya akan jadi peracik atau meracik untuk pabrik rokok sendiri, itu enggak. Jadi di sini juga saya kasih referensi teman-teman mau menjadi petani tembakau yang nantinya mengolah hasil panennya sendiri atau mendirikan pabrik rokok yang racikannya dibuat sendiri atau menjadi jasa master blend ya kayak saya kan jadi jasa master blend. Artinya cuma membuat sebuah racikan yang nantinya dijual resepnya atau yang terakhir itu jadi pengepul. Setelah tahu cara mengolah tembakau akhirnya menjadi pengepul tembakau. Nah, itu ya silakan, ini kan sebagai referensi ya. Jadi nggak cuman beli buku terus cuman buat diperuntukkan untuk mendirikan pabrik, enggak.
Jadi teman-teman juga bisa ya bermacam-macam, berbagai macam istilahnya profesi yang dapat teman-teman pilih, entah pengusaha yang memiliki pabrik, pengusaha jual beli tembakau, pengusaha petani tembakau, atau menjual racikan atau blendingnya yang sebagai master blend seperti itu. Jadi ada banyak pilihan ya dari buku ini. Nah ini yang bab pertama itu ada 4 poin, dan di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ada 4 poin. Dalam 4 poin itu ada 16 pembahasan atau 16 judul seperti itu. Nah, sangat lengkap ya pastinya. Makanya ini nanti kemungkinan bukunya sangat tebal ya. Makanya tadi saya coba itu nyetak bolak-balik, jadi sini sama sini gitu, biar agak nggak begitu tebal nantinya ya. Nah, yang ini kan tadi yang bab pertama ya. Nah, ini masuk ke bab kedua, yaitu teknis pabrik rokok. Nah, seperti ini. Ini bab keduanya, teknis pabrik rokok. Nah, di sini dalam teknis pabrik rokok ini adalah poin pertama itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pembahasan. Yang pertama itu perhitungan modal awal dan HPP produk. Jadi ini yang terkhusus ya. Kalau yang bab pertama kan tadi teman-teman bisa jadi petani, bisa jadi pengepul segala macam. Kalau di sini di bab kedua ini lebih fokus ke pabrik rokok ya, ke pabrik rokok, dan mungkin kalau teman-teman mau jadi master blend ini bisa menjadi untuk pelajaran ya. Jadi di pertama itu kita akan membahas tentang perhitungan modal awal dan HPP produk. Jadi ketika kita mau mendirikan pabrik itu modal awalnya kisaran berapa, dan HPP per bungkus ya, sampai per bungkus loh ya, detail banget. Bahkan mungkin nanti per batang itu harus berapa rupiah, berapa ratus rupiah, berapa ribu, itu kita berikan contoh-contoh atau cara rumus perhitungannya di sini. Lalu di pembahasan selanjutnya yaitu perizinan dan legalitas. Jadi setelah tahu modal awal, tahu HPP atau modal untuk membuat sebuah produk dari satu batang sampai satu slop sampai satu karton, itu kita masuk ke pembahasan tentang perizinan dan legalitas. Jadi teman-teman ketika mau mendirikan sebuah pabrik itu harus menyiapkan apa saja, mungkin alatnya, bangunannya, lalu kayak NPWP, izin usaha, NIB, segala macam kita jelaskan di pembahasan kedua ini. Di masalah perizinan dan legalitas kita jelaskan secara rinci, teman-teman itu harus memenuhi kriteria seperti apa agar izinnya lancar, segala macam kita bahas di pembahasan yang kedua, bab kedua poin 1. Nah, di pembahasan selanjutnya atau pembahasan ketiga itu masalah permesinan dan pendukung lainnya. Ya, jadi teman-teman kan mungkin kalau mendirikan pabrik ya bisa, kalau SKM kan harus pakai mesin ngelintingnya, kalau kretek ya mungkin bisa pakai alat becak itu, atau mungkin kayak butuh mesin molin, mesin rajang, mesin cacah, mesin OPP segala macam lah. Di pembahasan poin 3 ini kita jelaskan secara detail ya, mesin-mesin apa saja yang mungkin diperlukan dan belinya di mana, harganya kisaran berapa, segala macam itu kita jelaskan di sini. Lalu untuk selanjutnya di bab kedua poin pertama di pembahasan keempat itu mempermudah perizinan. Jadi di sini kita juga jelaskan, cuman saya nggak akan detailkan di sini ya. Gimana intinya, gimana cara teman-teman itu agar perizinan pabrik rokoknya itu cepat di ACC atau dipermudah, itu seperti apa kita jelaskan. Oke, langsung kita lanjut ke poin terakhir di poin pertama bab kedua pembahasan kelima atau terakhir ini, yaitu menstabilkan bahan baku. Jadi ketika pabrik sudah berizin, sudah legal, semuanya sudah siap, otomatis bahan baku pun harus stabil. Karena namanya pabrik itu artinya harus setiap hari, artinya harus selalu aktif produksi. Nah, biasanya kesalahannya di sini, sudah izin lengkap semuanya, rasa sudah masuk, tapi bahan bakunya nggak stabil. Nah, di sini nanti kita jelaskan seperti apa cara menstabilkan bahan baku, seperti itu. Nah, untuk bab kedua, poin yang kedua adalah marketing dan membesarkan produk. Wah, lengkap sekali ini. Nah, ya ini ya, ini bab kedua, poin kedua itu tentang marketing dan membesarkan produk. Di sini ada
4 pembahasan. Jadi yang pertama yaitu marketing praresmi. Jadi sebelum resmi itu teman-teman harus melakukan apa, kita jelaskan di buku ini. Lalu yang pembahasan kedua B itu marketing pasca resmi. Setelah resmi teman-teman harus melempar produknya kemana, harus menawarkan dengan cara apa. Ya jangan, biasanya kan kalau yang sudah jalan-jalan kan masang spanduk, masang baliho segala macam, ya itu ya bagus. Cuman kalau menurut saya kurang efektif. Cuman ya itu ya tak rekomendasikan, tapi ya kurang efektif. Oke, yang selanjutnya di bab kedua poin 2 pembahasan ketiga itu adalah mempertahankan pasar. Jadi setelah marketing praresmi sampai pasca resmi itu sudah berjalan, sudah dapat pasar, gimana cara mempertahankan pasar itu agar stabil, tidak down atau tidak turun, itu juga kita jelaskan di sini. Dan apa yang mempengaruhi pasar itu turun atau daya beli itu turun seperti apa, kita jelaskan lengkap di sini. Lalu yang terakhir di poin kedua bab kedua ini adalah pengembangan produk. Jadi teman-teman biar nggak stuck cuman satu produknya, bisa berkembang dengan beberapa produk, itu kita juga jelaskan di sini lengkap seperti itu. Lalu poin ketiga di bab kedua adalah resiko dan pengarahan. Jadi kita juga jelaskan resiko teman-teman ketika mendirikan pabrik SKT, SKM, segala macam itu seperti apa, itu kita jelaskan. Lalu pengarahan teman-teman agar pabriknya itu tetap jalan, tidak melanggar ketentuan-ketentuan, agar tetap untung segala macam, itu harus melakukan apa, harus seperti apa, itu kita jelaskan di bab kedua poin ketiga. Lalu poin terakhir di bab kedua atau penutup buku ini adalah ya penutup dan juga kesimpulan seperti ini. Nah, jadi benar-benar lengkap sekali ya. Jadi mulai dari pengenalan tembakau mentah sampai peracikan, sampai pokoknya lengkap kita jelaskan. Dan bahkan saya juga mempelajari tentang hukum ya. Nah, ini setebal ini ya. Setebal ini tuh penjelasan tentang hukum saya pelajari, nantinya ya juga tak masukkan di situ. Jadi teman-teman itu pabriknya golongan berapa, minimal produksinya berapa, maksimal produksinya berapa, harga jual ecernya berapa, kena cukai berapa, benar-benar kita jelaskan lengkap di buku ini. Jadi ya sementara ya ini karena belum ada judul, sementara judulnya Daun Ajaib Teknis Pengolahan Tembakau. Namun kalau judul ini mungkin nanti bisa ganti ya. Ya nanti nunggu dulu karena saya juga masih pusing untuk ngedit-ngeditnya karena memang basicnya bukan tukang ketik ya. Jadi judulnya ini Daun Ajaib Teknis Pengolahan Tembakau, ini judulnya. Dan bukunya harganya ya. Ini agak berat ya saya menjelaskannya. Jadi gini, kalau sekolah di tempat saya, entah itu P2C, entah ST, itu rata-rata ya minimal itu di angka 10 juta. Tapi rata-rata yang kemarin itu ngambil ya entah ST, entah P2C itu di angka minimal itu di 15 juta, bahkan rata-rata itu di angka 20 sampai 25 juta yang diambil. Dan buku ini itu adalah materi-materi yang digunakan untuk ya program saya, walaupun nggak 100% ya, tapi hampir 70% dari pembahasan atau pembelajaran yang saya sampaikan di P2C atau ST atau program yang saya buat ketika ketemu saya ajarin itu ya ada di buku ini. Nah ya pokoknya silakan kalau teman-teman memang berminat, karena ini nggak ada paksaan ya, jadi jangan bilang itu buku kayak gitu aja print-printan biasa ya, nanti nggak kayak gini. Tapi mungkin kalau ada yang membuli atau ngelok kayak kalau bahasa Jawanya, kok mahal banget segala macam ya. Sebenarnya di sini itu saya bukan jual bukunya ya, jadi saya bukan jual bukunya karena apa? Kalau cuman buku ya, buku itu istilahnya ini, nah ini ya ini nih, itu bisa sobek. Nah istilahnya bisa sobek, bisa rusak ya, kena air atau kebakar bisa rusak. Tapi yang paling penting itu ini,
ilmunya. Yang saya jual itu ini ilmu-ilmunya, karena di sini mulai dari pengenalan tembakau sampai perizinan, perundang-undangan, peracikan, kimia, tradisional, sejarah, resiko-resiko, mesin, teknis pabrik, itu benar-benar kita jelaskan di buku ini. Makanya harganya ya lumayan. Jadi buku ini ya yang dicampur nanti ini ya, dan ini nggak mungkin kurang dari apa yang saya jelaskan tadi, malah justru nanti mungkin ada perkembangan ya. Jadi mungkin ada nanti ada tambahan bab lagi atau tambahan pembahasan atau tambahan poin-poin lagi, karena ini nanti masih saya sempurnakan. Mungkin nanti launching itu ya mungkin 2 atau 3 bulan setelah video ini tayang itu baru bisa saya jual bebas buku ini. Jadi harganya ya bukunya ini cuman contoh ya, karena kelihatan tipis nanti. Kok bukunya tipis ini, jangan-jangan penjelasannya nggak detail. Nah ini cuman contoh. Ini sebenarnya ada beberapa bab ya. Ini kalau digabung, nah semua ini kan pecahan-pecahan. Nah kalau digabung ya tebel. Nah, istilahnya ini digabung gini ya tebel. Nah tebel loh. Memang ini kan tak pisah-pisah untuk ya agar saya lebih mudah dalam ngedit ya. Ketika ngedit biar lebih enak itu memang saya sengaja pisah-pisah. Jadi untuk bukunya, buku Daun Ajaib ini harganya 5 juta. 5 juta. Ya benar, ini saya nggak bercanda ya. Itu 5 juta harganya buku ini. Jadi ini adalah apa ya istilahnya gelombang pertama itu kita hargai 5 juta. Dan nanti bukan gelombang chapter ya, ini chapter 1. Mungkin saya nanti akan buat lagi entah kapan, saya juga enggak tahu. Istilahnya itu edisi lanjutannya ini juga akan saya buat lagi di istilahnya episode kedua akan saya buat lagi yang mungkin akan lebih atau menyempurnakan ini ya, yang kurang di sini apa akan saya jelaskan lagi. Cuman kalau itu nggak tahu kapan. Tapi kalau yang jelas buku ini itu saya ulangi lagi, ini cuman sampel ya, cuman buat alat peraga ya. Nanti bukunya bentuknya tidak seperti ini ya. Saya ulangi nanti tidak, kok 5 juta kok bukunya kok pecah-pecah kayak gitu, cuman print-printan biasa. Belum, ini cuman buat peraga. Jadi teman-teman jangan kira nanti yang didapat di pembelian 5 juta itu ini enggak. Ini cuman sebagai peraga. Jadi ini harganya 5 juta bukunya. Kalau bayar 5 juta nanti dapat buku ini. Ya penjelasannya seperti yang saya jelaskan tadi, isinya apa saya sudah jelaskan. Jadi jangan dihujat. Kalau memang butuh, kalau memang perlu silakan beli. Kalau memang tidak butuh ya jangan dibeli. Ya udah intinya bebas, saya nggak ada paksaan untuk pembelian buku ini. Tapi yang jelas kita sudah buka. Jadi setelah video ini tayang itu kita istilahnya bahasanya gaul itu sudah PO ya, pre-order. Teman-teman bisa PO dulu, bisa pesen dulu, bisa bayar dulu ya. Jadi jangan cuma mung PO tok, dalam artian cuma pesen-pesen tapi nggak bayar, nggak mau bayar, nantinya setelah bukunya ready nggak dibeli, padahal sudah terlanjur menolak beberapa konsumen lain yang sebenarnya mau beli kita tolak karena ngaboti yang PO atau gimana itu bahasa Indonesianya apa, tapi intinya ngaboti yang PO ternyata nggak diambil. Nah, jadi teman-teman kalau berminat buku ini silahkan pesen terlebih dahulu, harganya 5 juta. Mahal itu ya, mahal kalau melihat bukunya. Tapi kalau melihat ini tadi poin-poin isi-isi pembahasannya ya murah. Nah, karena kalau teman-teman mau belajar langsung pun kan ya lumayan toh, di angka 20 juta itu cuman dapat sama sebenarnya. Nah, ini 5 juta dapat buku, kalau ada tambahan 2 juta ya, jadi waduh gimana prakteknya ya. Intinya gini, kalau 5 juta teman-teman dapat buku, maaf kebalik dari tadi. Oh ya bener gini, maaf. 5 juta teman-teman dapat buku, kalau tambah 2 juta atau artinya 7 juta itu ada tambahan lain yaitu berupa video. Jadi video tentang penjelasan buku ini, dan nanti ada kesempatan meet atau video call atau telepon untuk saya jelaskan lebih detail juga tentang isi-isi dari buku ini kan. Mungkin kan ada yang bertanya-tanya ini maksudnya gimana, ini maksudnya gimana. Nah kalau teman-teman bayar 2 juta nanti istilahnya itu kayak saya baca puisi ya. Jadi di video kayak gini saya baca puisi pengenalan tembakau. Pertama-tama saya ingin membuka materi ini dengan pembahasan mengenai tembakau terlebih dahulu. Nah itu saya bacakan, jadi kan nanti akan lebih detail, akan lebih jelas. Jadi teman-teman belajarnya membaca,
mendengarkan saya dengan video itu akan lebih efektif menurut saya. Dan di sisi lain setelah belajar membaca dengan cara atau metode membaca dan melihat video, setelah selesai nanti bisa tanya jawab sama saya. Mungkin tanya-tanya maksudnya, Mas maksudnya niti semito itu apa? Nah, Mas maksudnya ya, tak cari istilah-istilah di sini. Maksudnya setiap daerah penghasil tembakau memiliki jenis dan variasi grade yang sangat banyak dan setiap tahun grade-nya pun turut berubah. Itu maksudnya apa? Lah itu bisa ditanyakan kalau teman-teman bayarnya 7 juta. Jadi istilahnya kalau paket gimana ya istilahnya? Kalau paket normal buku aja 5 juta. Tapi kalau mau tambah nanti tanya jawab, tambah video agar lebih jelas, itu di angka 7 juta. Ya. Yang saya jual bukan bukunya, bukan videonya atau bukan tanya jawabnya, tapi pokok poinnya. Jadi kalau teman-teman berminat, sebenarnya bukan berminat, tapi kalau teman-teman merasa butuh, silahkan order atau beli. Tapi kalau teman-teman nggak butuh, ya jangan. Memang kalau buku ini lebih saya tujukan atau lebih saya rekomendasikan bagi teman-teman yang mungkin ingin berbisnis di tembakau. Entah itu pabrik rokok, entah pengen jadi peracik, entah itu pengen jadi master blend, entah pengen jadi petani tembakau. Nah ini menurut saya penting. Karena ya cuma satu-satunya di Indonesia, saya yakin gitu loh. Jadi kalau teman-teman cuman sekedar apa ya istilahnya itu iseng-iseng cuman mau meracik untuk konsumsi sendiri atau tidak ada tujuan untuk berbisnis di tembakau, ya jangan sekali-kali beli buku ini karena mahal ya. Kalau teman-teman butuh dan ada tujuan seperti yang saya jelaskan, silahkan beli. Jadi cara belinya seperti biasa. Jadi nomor ini deskripsinya nggak panjang, cuman tak kasih deskripsi nomor WhatsApp. Nah, teman-teman langsung saja hubungi WhatsApp, bilang aja mau beli atau mau inden buku Daun Ajaib, mau paket yang biasa atau yang premium. Kalau yang biasa ya cuma dapat buku, kalau yang premium ada tambahan pembelajaran video dan juga tanya jawab seperti itu. 5 juta sama 7 juta, pilih yang mana. Bukunya terbatas, 30 buku saja. Nanti kalau teman-teman berminat silahkan bisa order mulai dari sekarang, cash ya, udah nggak ada DP-DP-an, langsung cash. Jadi nggak menerima DP dulu mas, nanti kalau sudah jadi baru kita lunasin. Enggak, pokoknya full lunas, nanti bayar dulu PO, setelah bukunya siap ready langsung kita kirim. Jadi ketika pembayaran juga langsung ngirim alamat, jadi supaya besok ketika bukunya itu sudah ready itu bisa langsung kita kirim seperti itu. Terbatas hanya 30 buku saja ya. Dan mungkin kalau buku ini tidak akan ada istilahnya tidak akan kita cetak lagi. Jadi kita batasi 30 buku. Namun nantinya ada edisi atau chapter keduanya. Tapi nggak membahas ini. Ini kalau ini spesial ini. Ini buku pertama soalnya. Nah nanti kalau mungkin bisa jadi yang kedua itu tidak selengkap ini. Tapi yang tidak ada di sini kita bahas di buku kedua. Tapi yang dibahas di sini tidak dibahas di buku kedua. Dan buku keduanya saya buat kapan, saya terbitkan kapan pun ya enggak tahu. Jadi yang jelas ini diterbitkan, bukan diterbitkan, mulai dijual, mulai PO, kemungkinan 2 bulan lagi baru selesai pembuatannya. Dan jika teman-teman berminat, segera PO biar nggak kehabisan. Kalau sudah habis, saya maksimal itu di angka 30 buku. Tidak lebih, tidak dinego atau tidak ditambah lagi ya. Seperti itu. Oke, mungkin sekian saja. Nanti langsung hubungi nomor WA di deskripsi. Semoga bermanfaat. Dan jika dalam video ini penyampaian saya ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe agar channel ini lebih berkembang. Terima kasih.